There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat, murah rezekinya, panjang umur, serta jangan lupa bahagia dan bersyukur ya. Share kegiatan aku hari ini. Ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, aku mau berbagi aktivitas aku di hari ini ya. Jadi aktivitasnya aku mulain dengan letak-letakin piring ke tempatnya. Aku tuh tadi udah cuci piring ya teman-teman, tapi nggak aku videoin. Karena memang aku takutnya kalian tuh bosan lihat video aku yang selalu aja cuci piringnya. Udahlah nyuci piringnya biasa aja, di videoin terus kan takutnya bosan. Oh ya, ini tuh aku aktivitasnya di pagi hari menjelang siang ya, bisa dibilang di pukul 9 pagi gitu deh kayaknya. Jangan salpok ya sama si kakak yang udah gak sabar mau sekolah. Aku tuh udah masukin dia sekolah ya, tapi gak sekolah PAUD ataupun TK. Aku masukin anak aku tuh sekolah ngaji. Jadi aku tuh pengen bakat agamanya dulu tuh yang terasah. Kalau soal yang sekolah soal sekolah yang pelajaran biasa tuh nanti aja, takutnya nanti dia tuh terlalu ngeblank ya. Kalau terlalu banyak gitu pelajaran yang dimasukkan ke dalam otaknya. Jadi aku putusin dia untuk masuk sekolah agama dulu. Jadi dia tuh mempelajari agama dulu, belajar sholat dulu, belajar ngaji dulu, mengenal keagamaan dulu. Pokoknya dia yang penting itu agamanya deh dulu. Kalau soal prestasi tuh nanti belakangan ya. Karena kalau agama ini kan buat bekal dunia dan akhirat ya, makanya aku tuh lebih memayoritaskan agamanya dulu. Aku tuh pengen banget punya anak-anak yang ngerti agama, karena jujur aku dan pak suami tuh gak terlalu dalam ya soal agama, gak terlalu ngerti gitu soal agama, gak terlalu hanya sekedarnya aja gitu yang kami tahu. Jadi aku pengen banget anak-anak aku tuh ahli agama semua. Amin amin ya robbal alamin. Karena anak-anak aku ini bekal ya buat aku, dimana mudah-mudahan mereka tuh nanti bisa ngangkat derajat aku, nggak pun di dunia, setidaknya mereka bisa ngangkat derajat aku di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Emang impian orang tua tuh banyak banget ya untuk anaknya, termasuk aku. Tapi aku nggak yang terlalu bermimpi untuk yang berlebihan ya soal ke dunia. Aku tuh hanya berharap kelak anakku tuh bisa membantu aku di akhirat ya Allah. Bisa dia mengangkat derajat aku. Karena dia memang pernah bilang gini sama aku, Bunda, katanya kalau kita tuh bisa ngaji, bisa sholat, bisa agama, katanya nanti Rais bisa buatin rumah untuk Bunda. Betul ya Bunda? Aduh, pertanyaannya itu nyentuh hati. Sampai dia bilang kayak gini, Rais mau masuk sekolah agama dong Bun, soalnya Rais mau buatin rumah untuk Bunda di surga sama ayah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aku gak tahu ya, anak aku tuh masih umur 8 tahun loh, tapi pemikirannya itu dewasa banget. Dewasanya tuh gak yang dewasa yang melenceng ya teman-teman. Dewasanya tuh yang dewasa, aduh gimana nih, bahkan aku sendiri pun gak berpikir seperti itu, tapi dia berpikir seperti itu. Aku aja mungkin dulu waktu kecil gak ada ya bilang mungkin sama orang tuaku, aku ingin buatin rumah untuk Bunda, untuk mama di surga. Kayaknya aku gak pernah ngomong kayak gitu deh sama mama papa aku. Tapi anak-anak aku bilang
Cuman gara-gara uminya di sekolah bilang, kalau kita bisa hafal Al-Quran, kalau kita bisa mengaji, kalau bisa kita sholat, kalau kita jadi anak yang baik, kita akan buatkan rumah istana yang megah untuk ayah dan bunda. Itu tuh langsung masuk kotaknya, langsung pulang di rumah, langsung nyampein sama aku. Ya Allah, gak rugi deh aku nyengolahin anak aku sekolah agama dulu ya. Soalnya memang itu adalah apa ya, deposito kita ya untuk di akhirat nanti, yang akan kita pertanggungjawabkan tentunya ya nanti di akhirat. Oh, aku jadi ceritanya melenceng ya. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kalian gak bosan ya dengerin ceritanya aku, karena ini memang entah kenapa aku tuh kadang kalau mau dubbing tuh udah ngarah ya, nanti aku dubbingnya ngomongnya seperti ini deh, bicaranya seperti itu sesuai dengan apa video aku, tapi entah kenapa ya semua itu ngalir sendiri gitu di pikiran aku dan langsung keluar dari mulut aku. Mungkin gini ya, aku tuh jarang ya cerita sama siapa-siapa kecuali sama suami dan anak-anak aku. Jadi kayaknya kalau aku lagi dubbing tuh perasaan aku tuh aku lagi cerita gitu loh sama kalian, karena kalian dengarkan aku cerita gitu, kayaknya lega gitu, unek-unek yang di dalam hati, plong rasanya gitu. Jadi intinya aku tuh kalau dubbing mengalir sendiri ya teman-teman, itu tuh nggak aku buat-buat, nggak aku karang-karang, nggak aku edit-edit, nggak aku tukar-tukar, nggak aku rubah-rubah. Pokoknya apa yang mengalir di hati aku, yang keluar dari mulut aku, yaitu deh isi dubbing aku. Nggak aku tentuin ya temanya apa, yang penting mah aku dubbing aja deh dulu. Soal kalian suka atau tidak suka, ya mudah-mudahan kalian suka ya. Jadi maksa. Karena gimana ya, kalau aku terlalu fokus untuk dubbing ke aktivitas aku yang ini aja, mungkin kalian tuh akan bosan ya teman-teman, karena dari videonya udah ini aja ya, udah itu aja, nyuci piring, masak, ya bosan deh kayaknya. Ya setidaknya dari dubbingnya bisa menghibur ya teman-teman, karena kan dubbingnya itu berganti-ganti gitu temanya, biar kalian tuh kayak yang ada gitu yang mau didengerin. Karena mungkin kebanyakan ya kalau kita buat video ini tuh orang lebih suka denger dubbingnya ya, karena kan ada juga sih banyak-banyak macam dubbing, ada yang ciri khas dari suaranya, ada yang ciri khas dari temanya, ada yang ciri khas dari cara penyampaiannya. Pokoknya setiap konten kreator itu punya ciri khas masing-masing ya. Jadi kalau kalian membuli tentang ciri khasnya itu nggak boleh banget ya teman-teman, itu bisa nyatuin patah semangat mereka loh. Jadi kalau kalian mau berkomentarlah yang bijak ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ya ke topik video. Jadi ini tuh aku mau nyuci kuali. Nah ini datang lagi nih ceritaku. Aku tuh cuman punya 2 kuali, dan satunya itu kuali yang hitam yang nyangkut itu, dan suatu kualinya itu kuali warisan dari mamanya aku. Ini tuh kualinya umurnya udah hampir sepernikahan mamaku ya, karena teringatnya aku itu mamaku beli pas dia mau menikah gitu. Jadi ini tuh untuk persiapan mamaku gitu. Jadi ini kualinya tuh warisan turun-temurun. Dan ya memang keadaannya seperti ini ya, karena lebih tuaan dia daripada aku, jadi wajar kalau dia udah dekil. Tapi kuali ini tuh nggak anti lengket ya, udah kayak teflon. Kuali ini tuh bagus banget, kalau goreng apa-apa tuh nggak bakalan pernah lengket. Mungkin karena dia udah terlalu tua. Tapi ada juga ya yang masih ngebulin kalau kuali itu buluk, nggak bisa dipajang, nggak usah dipakein untuk video. Astagfirullahaladzim. Kalian nggak tahu ya perjuangan kuali itu, dari masak tempe, tahu, sampai cuman masak nasi goreng. Sedih banget tahu, jangan dihina dong kuali aku. Oke, ini tuh adalah musim hujan, bukan musim hujan ya, ini tuh lagi hujan, ya ampun, ini tuh hujannya deras banget ya, jadi aku tuh mager banget mau ngapa-ngapain, tapi aku harus tetap masak ya. Kalau aku nggak masak, anak-anakku nanti makan apa? Dan kalau anak-anak aku nanti makan, mereka akan protes, "Bunda, kenapa belum masak?" Kalian tahu nggak sih kalau aku tuh punya temen, dan temennya tuh anak-anak aku. Mereka tuh udah kayak teman sama aku. Pokoknya kami satu rumah itu bukan kayak keluarga yang gimana ya, yang suami, istri, ayah, anak, bunda. Nggak kayak gitu teman-teman. Kami tuh lebih kayak yang sahabat, teman. Pokoknya kalau aku tuh kadang aku alay juga sih teman-teman.
yang nggak patut aku ceritakan sama anak aku, ya aku ceritakan sama anak aku. Mereka tuh denger gitu, tiga-tiganya, yang kecil juga. Kalau aku cerita gitu, mereka tuh diem gitu, dengerin, nyaut, ya bunda, astaga. Aku tuh kadang gimana ya, nggak tahu deh, pokoknya aman, tenang, lega aja rasanya gitu kalau cerita sama anak, sama suami gitu ya kan, karena pasti aman. Kalau kita cerita sama tetangga belum tentu kan tetangga itu suka dengan cerita kita. Jadi aku tuh lebih suka cerita sama anak-anak aku. Contohnya gini, misalnya aku tuh ada unek-unek di hati gitu. Nanti pas lagi makan gitu kan, anak-anakku tanya, kok bunda diem? Nah, kalau mereka lihat aku diem, itu berarti mereka tahu kalau aku tuh punya unek-unek. Jadi aku bilang, nggak apa-apa, bunda capek. Mereka bilang, enggak, cerita dong. Nah, mereka tuh kalau dengerin aku curhat itu kayak dongeng, tahu nggak sih kalian? Kalau seandainya aku curhat sama mereka tuh kadang sampai mereka tertidur. Apalagi si adik ya. Kalau aku cerita gitu, mereka tuh sampai si adik itu sampai tertidur. Ya intinya aku tuh selalu buatin anak-anak aku tuh seperti saudara, keluarga, pokoknya seperti sahabat, seperti teman. Begitu juga dengan pernikahan aku dan suami aku ya. Aku tuh nggak pernah fokus nganggap dia tuh sebagai suami aku, enggak. Aku tuh selalu nganggap dia tuh sebagai sahabat aku, teman curhat aku, teman gosipnya aku, teman berantemnya aku. Pokoknya anak-anak aku dan suami aku tuh semua dapat sama mereka. Makanya kalau ada yang bilang aku nggak punya teman, aku kesepian, aku tuh kayak orang gila berkurung di rumah, kalian salah ya. Aku tuh punya ayah, punya bunda, punya mama, punya teman, punya sahabat, punya musuh. Aku tuh punya segalanya di rumah. Jadi aku tuh nggak pernah merasa kesepian ya. Bagi kalian yang nganggap aku tuh kayak orang gila di rumah, nggak punya teman, kalian nggak perlu kasihan ya sama aku. Justru aku yang kasihan sama kalian. Oh udah deh, ini kita udah mulai lagi ya ke aktivitas. Ini tuh aku masak itu ya, sambal ayam. Mungkin kalian udah perhatiin ya dari videonya tadi. Jadi udah lama juga ya aku nggak masak ayam. Ini ayamnya tuh udah lama banget bersemedi di apa ya, di kulkasnya aku gitu. Ini tuh setelah masak sambal ayam, aku mau lanjut. Aku pakai lagi ya kualinya, nggak aku cuci-cuci karena biar bisa manfaatin cabai yang nempel-nempel di kuali. Kalian tahu nggak sih kalau cabai itu mahal banget loh. Jadi harus dimanfaatin ya, sayang banget tuh kalau dicuci. Ada yang samaan nggak sama aku? Karena mau aku pakai untuk bikin sayur bening sawi putih gini ya. Biar rasanya tuh lebih gimana gitu, ada pedes-pedesnya gitu. Oke, akhirnya si sawi aku udah masak ya teman-teman, dan berakhir juga lah video aku. Jadi mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya. Bagi kalian pendatang baru, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya agar channel aku berkembang dan aku makin semangat lagi ya tentunya untuk buat videonya. Terima kasih ya untuk kalian yang selalu support, untuk kalian yang selalu like, untuk kalian yang selalu setia untuk nontonin video aku yang sederhana ini. Aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya. Karena aku nggak bisa bales apa-apa, aku hanya bisa berdoa untuk kalian semua. Oke ya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.